Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ininawa, pada konten kali ini kita akan membahas kisah kegalauan para sahabat Rasulullah yang miskin. Pada suatu hari, serombongan fakir miskin dari golongan muhajirin datang mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kata seorang dari mereka, orang-orang kaya telah memborong semua pahala hingga tingkatan yang paling tinggi sekalipun. Mendengar kegalauan para sahabat, akhirnya Rasulullah bertanya, "Mengapa kalian mengira demikian?" Perwakilan mereka menjawab, "Orang-orang mukmin yang kaya mendirikan sholat, sebagaimana kami melakukan sholat, mereka berpuasa, seperti halnya kami pun berpuasa. Namun tatkala mereka bersedekah, kami tidak kuasa melakukan amalan yang sama seperti mereka, orang-orang kaya mampu memerdekakan budak. Sedangkan kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu." Setelah mendengar keluhan kelompok mukmin yang fakir tadi, Rasulullah tersenyum lantas berusaha menghibur mereka, guna membesarkan hati para sahabatnya ini, beliau bersabda, "Wahai sahabatku, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu?" Dengan sangat antusias, mereka pun menjawab serentak, "Tentu, ya Rasulullah." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Subhanallah, Allahu Akbar, dan Alhamdulillah setiap selesai sholat, masing-masing 33 kali." Setelah menerima wasiat Rasulullah, mereka pun pulang untuk mengamalkannya. Tak lama berselang, setelah beberapa hari berlalu, para fakir miskin itu kembali menyampaikan keluhannya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saudara-saudara kami orang kaya itu mendengar perbuatan kami, lalu mereka serentak berbuat sebagaimana perbuatan kami." Maka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki." Sabda Rasulullah itu merupakan petikan dari Al-Quran Surah An-Nur ayat 38 yang artinya, mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Sahabat Ininawa, kisah ini menggambarkan betapa besarnya motivasi berbuat kebaikan, baik dari kelompok miskin maupun kaya. Mereka sungguh-sungguh berlomba-lomba dalam kebaikan. Si kaya yang beruntung dengan dikaruniai limpahan rezeki. Namun harta benda tidak menjadikan mereka seperti Qarun yang takabur dan pelit. Kaum muslimin menyadari betul bahwa semua harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benda-benda itu mesti digunakan di jalan yang semata-mata hanya untuk mencari keridaan Allah. Kekayaan tidak menjadikan mereka lupa daratan, tetapi menyadarkannya untuk lebih banyak dan berkualitas dalam membantu sesama. Sebab di dalam harta yang dinikmatinya begitu banyak hak orang lain yang mesti ditunaikan. Begitu pula dengan gambaran si miskin yang tidak mau kalah beramal. Ia selalu mencari solusi untuk bersaing secara sehat guna mencari keunggulan dalam beribadah, sadar akan ketidakberuntungan materi tidak menjadikannya patah semangat untuk memberikan pengabdian terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, seperti apa prinsip kesetaraan dalam Islam? Sahabat Ininawa, Islam tidak membeda-bedakan antara si miskin dan si kaya, satu sama lain tidak saling meniadakan, sebab yang menjadi tolok ukur bukanlah banyak atau sedikitnya harta, melainkan keimanan dan ketakwaan tiap individu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya soal strata sosial ekonomi, Islam pun tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ketaatan kepada Allah. Memang pria tidak sama dengan wanita, masing-masing memiliki kodrat biologis dan peran, namun bukan bahwa yang satu dimenangkan atas yang lainnya. Nabi Muhammad bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, sesungguhnya perempuan itu adalah saudara sekandung laki-laki. Maknanya kedua belah pihak adalah setara. Pada dasarnya setiap apapun yang ditetapkan sebagai hukum bagi kaum pria juga berlaku sepenuhnya bagi kaum wanita. Itu terkecuali jika ada keterangan dari Naskah syariat yang menerangkan tentang kekhususannya, maka teks-teks Naskah itulah yang menjadi pengecualian dari hadis tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan padanya kehidupan yang baik.
Ayat tersebut menegaskan perihal persamaan antara laki-laki dan wanita dalam konsep mengenai ganjaran dan siksa. Wallahualam bisawab. Saudaraku yang seiman, mari subscribe channel ini untuk membantu dakwah Islam. Semoga bantuan Anda bernilai ibadah di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.